Saya menghilangkan nyawa penyewa apartemen itu, memotongnya menjadi bagian-bagian dan membuangnya di berbagai tempat di kota. Saya membersihkan cairan merahnya di lantai dan dinding. Tidak ada yang curiga, ini bukan pertama kalinya. Aku perlu menyelesaikan ritual sebelum matahari terbit. Darah atau cairan merah ini harus tumpah di barat. Potongannya harus dipisahkan menjadi 3 arah. Ini bukan hanya menghilangkan nyawa, ini sebuah penebusan. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di segmen JOC Journalist of Crime dari channel Jun Away, tempat kisah kriminal yang bikin bulu kuduk merinding. Oh ya, jangan lupa komen dan subscribe konten ini supaya Bang Jun makin semangat kasih cerita kayak gini ke kamu ya we. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Bang Jun. Oke we, di episode kali ini kita akan menyelami salah satu kasus paling mengejutkan dan mengerikan yang pernah terjadi di Rusia, yaitu kisah Tamara Samsonova. Seorang nenek berusia 68 tahun yang dikenal sebagai The Granny Reaper, di mana penampilan lembutnya itu sebagai seorang nenek biasa tersembunyi rahasia kelam, di mana Tamara tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi Tamara juga menguliti, dan merebusnya di atas kompor. Tamara juga menulis semua itu dengan tenang di buku hariannya. Ini bukan dongeng penghilang nyawa, dan ini ada kemungkinan dia juga seorang kanibal. Dan semuanya terungkap di saat ia terekam CCTV membawa panci besar berisi kelapa manusia. Lantas bagaimana seorang nenek ini bisa berubah menjadi serial killer? Apa yang mendorongnya melakukan kejahatan yang mengerikan ini? Dan bagaimana polisi akhirnya mengungkap teror yang disembunyikannya selama bertahun-tahun? Siapkan mentalmu ya we ya, karena kisah ini benar-benar di luar nurul. Sudah siap? Let's check it out. Sebelum kita masuk ke detail kasusnya, seperti biasa kita akan membahas sedikit tentang latar belakang si nenek yang satu ini, Tamara Mitrovanova Samsonova. Dia lahir tahun 1947, jadi udah lama banget ya. Dia lahir di kota kecil Uzur, wilayah Krasnoyarsk Krai ya, yang terletak di wilayah timur Rusia. Sebuah daerah dingin yang jauh dari gemerlap kota besar. Sejak kecil, Tamara dikenal sebagai anak yang pendiam. Ia tumbuh dalam masa Uni Soviet, di mana hidup itu semuanya keras dan serba terbatas. Namun di luar sana, waktu itu dia hidup biasa saja. Gak ada indikasi bahwa Tamara akan tumbuh menjadi seorang penghilang nyawa. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah ya, ini Tamara pindah ke Moskow untuk menempuh pendidikan di Moscow State Linguistic University. Di sanalah ia mulai belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ini menjadi petunjuk penting di mana di masa depan, karena akan ada catatan harian yang isinya rentetan kisah penghilangan nyawa yang ternyata ditulis campur, mix dalam bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Tahun-tahun berlalu, Tamara akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Alexei Samsonov. Lalu mereka pindah ke Saint Petersburg. Di kota ini, Tamara menetap hampir sepanjang hidupnya. Tamara bekerja di dunia pariwisata sebagai pemandu dan penerjemah Intourist, sebuah badan pariwisata milik negara. Karir yang tampaknya sopan dan terhormat, namun di balik itu semua perlahan mulai muncul sisi gelap dalam diri Tamara. Menurut para tetangganya, di apartemen 4 lantai tempat dia tinggal, Tamara ini mulai menunjukkan perilaku yang aneh seiring bertambahnya usia dia. Tamara ini dikenal cerewet, sering berbicara sendiri, dan beberapa kali dilaporkan melakukan ritual aneh. Salah satu tetangganya bahkan menyebut bahwa Tamara ini terobsesi dengan okultisme dan ilmu sihir, terutama ritual yang berkaitan dengan pengorbanan. Hal yang paling misterius yang terjadi pada tahun 2005 ketika suaminya, Alexei, ini tiba-tiba menghilang. Tamara, ya seperti biasa, melaporkan ke polisi ya. Tapi tidak pernah ada jejak atau petunjuk tentang keberadaan pria itu alias si suaminya. Banyak yang menganggap bahwa Alexei ini pergi meninggalkan si Tamara.
Tapi belakangan kasus ini akan menjadi bab penting dari kisah yang mengerikan dari Tamara Samsonova. Selama bertahun-tahun berikutnya, Tamara tinggal sendirian di apartemennya. Tamara tampak seperti lansia biasanya, tapi diam-diam ia mulai menulis catatan hariannya yang enggak biasa. Sebuah jurnal kecil yang kelak akan menjadi menguak rahasia kelam tentang hidupnya. Tentang bagaimana Tamara menghilangkan nyawa orang, memisah-misahkan tubuh korbannya dan membuang seluruh tubuh korbannya ke tempat sampah. Seolah-olah mereka hanyalah sampah rumah tangga biasa bagi Tamara. Tahun 2015 ini menjadi titik balik dalam kehidupan Tamara Samsonova, yang juga momen di mana dunia mulai menyadari bahwa seorang nenek berambut putih dari Saint Petersburg ternyata menyimpan rahasia berdarah. Titik awal terungkapnya kejahatan itu bukan karena investigasi polisi besar-besaran, melainkan dari sebuah insiden domestik yang sederhana, yaitu di mana adanya pertengkaran kecil antara Tamara dan seorang wanita tua lainnya bernama Valentina Nikolaevna Ulanova. Valentina ini adalah seorang pensiunan berusia 79 tahun yang tinggalnya nggak jauh dari apartemen Tamara. Beberapa waktu sebelumnya, Valentina ini memutuskan untuk meminta bantuan Tamara tinggal bersamanya sebagai perawat informal, ya, membantu menjaga rumah, memasak, dan menemaninya. Hubungan mereka ini awalnya baik-baik aja, tapi perlahan berubah menjadi tegang, di mana Tamara merasa Valentina ini terlalu banyak menuntut. Suaranya keras dan konflik yang kecil-kecil tadi menjadi makanan sehari-hari mereka. Tapi nggak ada yang menyangka bahwa ketegangan itu akan berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Pada suatu malam, Tamara ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup Valentina. Ia menyampurkan pil tidur ke dalam makanannya Valentina hingga si wanita tua itu tertidur pulas. Lalu dalam sebuah keheningan malam, Tamara mengambil pisau dapur besar dan gergaji. Serta di malam itu dia mulai memisah-misahkan tubuh si orang yang mempekerjakan dia, alias si Valentina ini, yang saat itu tidak sadarkan diri. Saat melakukan proses pemisah-pisahkan tubuhnya si korban, kondisi si korban ini saat itu belum metong sepenuhnya ya, tapi saat tidur lelap dalam pengaruh obat. Di sini Tamara mulai memisah-misahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian, mulai dari bagian ini, bagian sininya, terus bagian bawahnya ya. Nah, ini kemudian kan memunculkan cairan warna merah di dalam tubuh korban, kemudian membanjiri semua kamar kecil milik si Valentina itu tadi. Dan kondisi ini menjadi hal yang unik ya, dimana Tamara itu nggak panik. Dia bergerak dengan tenang seolah sedang menjalankan ritual yang sudah biasa ia lakukan. Potongan tubuh itu kemudian Tamara masukkan ke dalam kantong plastik dan ember. Dalam catatan hariannya itu ditemukan si polisi, kemudian Tamara menulis dengan detail bagaimana Tamara membawa kantong-kantong tersebut keluar dari apartemen pada dini hari dan membuangnya bagian-bagian itu di sekitar lingkungan. Tubuh Valentina termasuk tubuh tanpa kepala dan kaki ini ditemukan di dekat sebuah kolam kecil. Di sini polisi mulai segera melakukan penyidikan dan jejak darah mengarah ke apartemen Valentina. Disitulah Tamara Samsonova tinggal dan disitulah pula rahasia mulai terbuka. Rekaman CCTV dari tanggal 23 Juli 2015 juga menjadi bukti visual yang sangat penting dalam penyelidikan pembunuhan Valentina Ulanova ini. Dalam rekaman tersebut, Tamara terlihat membawa kantong yang besar berwarna hitam dan ada juga panci logam besar. Ketika tubuh Valentina ditemukan di dekat danau, bagian tubuh yang paling menonjol adalah kelapa yang hilang bersama dengan organ-organ dalam yang lenyap tanpa jejak ini. Polisi ini akhirnya nggak pernah menemukan si kelapanya si Valentina, meskipun mereka yakin Tamara telah dan membawanya keluar dari apartemen. Dugaan yang paling mengerikan muncul dari kombinasi dua fakta itu. Hilangnya kelapa korban dan panci besar yang dibawa Tamara. Beberapa laporan media Rusia menyebutkan bahwa di dalam panci itu ada kelapa Valentina. Kemungkinan telah dimasak.
Apakah itu benar-benar untuk dimakan atau sebagai bagian dari ritual pribadi si Tamara? Ini tetap menjadi misteri. Namun, citra seorang nenek tua yang berjalan pelan-pelan di malam hari itu sambil membawa kelapa manusia dalam panci itu sangat membekas kuat dalam ingatan publik. Saat polisi menggeledah rumah Tamara, mereka menemukan sebuah buku harian setebal kurang lebih ada 500 halaman, ditulis dalam campuran bahasa Rusia dan bahasa Inggris, serta ada juga beberapa simbol-simbol aneh. Buku itu akhirnya mengungkap banyak hal yang gak bisa dijelaskan dalam akal sehat. Dalam beberapa bagian, Tamara dengan tenangnya menulis, "Saya menghilangkan nyawa penyewa apartemen itu, menjadi bagian-bagian dan membuangnya di berbagai tempat di kota. Saya membersihkan cairan merahnya di lantai dan dinding. Tidak ada yang curiga, ini bukan pertama kalinya." Dan disitulah catatan itu muncul. Kemudian polisi mulai menghubungkan catatan ini dengan kasus-kasus mayat potongan-potongan yang pernah ditemukan selama bertahun-tahun sebelumnya. Termasuk satu kasus pada tahun 2003, di mana seorang pria ditemukan dalam kondisi tubuh terpisah-pisah di sebuah taman yang gak jauh dari kediaman Tamara. Dalam jurnalnya, Tamara juga menulis bahwa pria itu karena terlalu berisik yang membuatnya kesal. Yang lebih mengerikan lagi, dia menyebut soal suaminya, Alexei Samsonov, yang hilang secara misterius pada tahun 2005. Dalam catatannya, Tamara menulis bahwa dia telah menikam Alexei, memisah-misahkan tubuhnya dan menyebarkan potongannya di berbagai lokasi. Polisi tidak pernah menemukan jasad Alexei, tapi pengakuan dalam jurnal itu menjadi satu-satunya petunjuk bahwa Alexei Samsonov ini meninggal di tangan istrinya sendiri. Tamara nggak menunjukkan penyesalan saat ditangkap polisi. Tamara justru tampak lega. Tamara bahkan tampak tersenyum di depan kamera dan mengatakan kepada hakim bahwa ia sudah tidak bisa berhenti menghilangkan nyawa dan lebih baik dia tinggal di penjara selamanya. Potret mengerikan dari Valentina Ulanova ini menjadi salah satu saksi bisu dari kejahatan yang selama ini tersembunyi. Saat jasadnya ditemukan, tubuh itu sudah membusuk sebagian, dipenuhi bekas luka, potongan yang kasar. Tidak ada kelapanya dan tidak ada tangannya, tidak ada juga kakinya. Hanya batang tubuh dengan luka besar di bagian dada, seolah-olah tubuh itu dihabisi oleh seseorang yang tidak hanya tega, tetapi juga terlatih dalam melakukan proses pemisahan tubuh alias. Pemeriksaan psikiatri menyatakan bahwa Tamara mengalami gangguan mental yang berat. Tamara didiagnosis dengan skizofrenia paranoid. Dan akhirnya tidak diadili dalam sistem hukum biasa ya, melainkan dikirim ke rumah sakit jiwa dengan pengamanan maksimum. Tapi satu pertanyaan yang tetap menggantung di benak semua orang, berapa banyak korban yang sebenarnya? Nah, di dalam catatannya menyebutkan lebih dari 10. Bahkan ada indikasi ia telah menghilangkan nyawa orang sejak tahun 2000-an awal. Jika benar, maka Tamara Samsonova ini bukan hanya seorang penghilang nyawa biasa, tetapi salah satu penghilang nyawa berantai. Seorang wanita yang paling kejam dalam sejarah Rusia. Setelah penangkapan Tamara Samsonova, penyelidikan lebih dalam terhadap kehidupannya mulai digali. Namun bukan hanya penyidik kepolisian yang terkejut, bahkan psikolog forensik yang terbiasa menangani kasus penghilangan nyawa berantai pun bergidik ya, membaca jurnal berdarah yang ditinggalkan si wanita ini. Di dalam buku tulis yang usianya sudah usang itu, halaman-halaman penuh tulisan tangan kecil yang rapi itu ternyata bukan catatan harian biasa, melainkan dokumentasi penghilang nyawa yang tersusun rapi, lengkap dengan waktu, tempat, nama korban, metode penghilangan nyawanya, dan bahkan ekspresi puas setelah melakukan pemisahan tubuh-tubuh korban. Salah satu entry ataupun catatan yang paling mencolok tertulis seperti ini. Saya menghilangkan nyawa Volodya di kamar mandi. Saya 23 kali dengan. Lalu saya memotong
kepalanya dan menyimpannya beberapa hari sebelum membuangnya di tas plastik. Saya tidur tenang malam itu. Nama Volodya ini diyakini merujuk pada Vladimir, seorang pria tunawisma yang sempat tinggal sementara di apartemen Tamara pada awal tahun 2000-an. Berdasarkan catatan dan investigasi polisi, Tamara diduga mengundang korban-korbannya yang kebanyakan adalah penyewa, orang-orang jalanan, atau kenalan barunya untuk tinggal bersamanya. Tamara akan bersikap ramah di awal, memberikan makan, bahkan menawarkannya minuman keras. Namun perlahan, saat Tamara merasa terganggu atau mulai merasa dikuasai oleh mereka temannya itu, hasrat kejinya ini mulai tumbuh. Metodenya hampir selalu sama. Korbannya akan dibius, lalu dilemahkan terlebih dahulu. Biasanya dengan obat tidur yang dicampur dalam makanan atau teh. Setelah korban dalam kondisi yang tidak berdaya, Tamara akan mereka berkali-kali, biasanya di bagian dada dan perut. Dalam beberapa kasus yang tercatat ini ya, korban bahkan masih hidup ketika ia mulai melakukan proses pemisahan tubuh korbannya, alias Tamara kemudian memisahkan kelapa korban, memisahkan bagian sininya, kemudian bagian bawahnya juga. Dan kemudian memisahkan setiap bagian tubuhnya ke dalam kantong plastik atau ember. Polisi mulai menemukan pola di satu yang sangat konsisten. Tamara tahu persis bagian mana dari tubuh yang harus ia atau pisahkan terlebih dahulu agar merah-merah yang ada di dalam tubuh korban ini tidak menyembur berlebihan. Namun yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah keterkaitannya dengan ritual dan okultisme. Di dalam apartemen Tamara, penyidik juga menemukan puluhan buku tentang ilmu hitam, terutama teks-teks kuno tentang pengorbanan manusia dan nekromansi. Beberapa halaman jurnal bahkan mencatat tanggal-tanggal ritual keji itu yang bertepatan dengan kalender pagan seperti malam purnama, equinox, dan hari-hari khusus dalam tradisi esoterik Eropa Timur. Di antara catatan ada satu entry yang sangat aneh ataupun ada tulisan yang sangat aneh seperti ini. Aku perlu menyelesaikan ritual sebelum matahari terbit. Atau cairan merah ini harus tumpah di barat. Potongannya harus dipisahkan menjadi 3 arah. Ini bukan hanya menghilangkan nyawa, ini sebuah penebusan. Nah, di sini beberapa ahli juga yang dikonsultasikan oleh pihak penyidik percaya bahwa Tamara menganggap penghilangan nyawa itu sebagai bagian dari ritual pembersihan. Seolah ia percaya bahwa dirinya adalah alat dari kekuatan gaib yang lebih besar. Kemungkinan besar ya, gangguan mental yang ia derita ini memperkuat ilusi bahwa ia sedang menjalankan misi spiritual. Selain Vladimir dan Valentina, catatan harian Tamara juga menyebutkan beberapa nama korban lainnya. Sebagian hanya ditulis dengan inisial seperti S besar dan K besar dan N.A yang sampai sekarang belum berhasil diidentifikasi. Namun dalam satu bagian, dia menulis ada seorang pemuda yang tinggal selama 2 minggu di apartemennya dan kemudian menghilang. Ia menulis, dia tidak menghormati aturan rumahku, dia membanting pintu. Aku memperingatkannya tapi dia tidak mendengarkan. Malam itu aku menghilangkan nyawanya, dia tidak pernah keluar lagi. Itulah kurang lebih tulisannya. Tentu saja tidak ada laporan polisi tentang orang hilang yang cocok dengan deskripsi itu. Ini memperkuat teori bahwa Tamara mungkin telah menghilangkan nyawa jauh lebih banyak daripada yang bisa dibuktikan. Dalam setiap kasus, korban itu dipisahkan secara brutal gitu. Kadang dibuang di saluran air, tong sampah umum, atau ditinggalkan di hutan kecil di pinggiran kota. Karena korban-korbannya adalah orang-orang jalanan atau tanpa keluarga. Banyak dari mereka tidak pernah dicari atau dilaporkan orang hilang gitu. Salah satu entry atau catatan yang paling mencengangkan menyebutkan bahwa setelah menghilangkan nyawa si korbannya itu, Tamara memotong-motong korbannya, merebus bagian tertentu, dan mengkonsumsi bagian dari paru-paru dan daging.
Ini ada frasa seperti I ate her lungs atau I boiled the pants in a pot. Ini muncul dalam tulisan tangannya. Meski ia menulis dalam campuran bahasa Rusia, Jerman, dan sedikit bahasa Inggris, pesan-pesan itu tetap jelas dan menyeramkan. Bahkan dalam catatan penting ataupun catatan paling awalnya yang diduga ditulis pada tahun 1999, Tamara menggambarkan bagian ia menghilangkan nyawa seorang pria setelah bertengkar hebat, lalu menggunakan cairan merah dari korban untuk menggambar simbol di lantai kamar mandi. Simbol-simbol ini cocok dengan simbol paganisme ya di Eropa kuno, menandakan bahwa ia bukan sekedar menghilangkan nyawa karena marah, tetapi benar-benar menjadikan penghilangan nyawa ini sebagai bagian dari ritual spiritualnya. Tindakan Tamara Samsonova ini sulit dipahami dengan logika biasa. Ia bukan hanya menghilang nyawa, tapi ia adalah arsitek dari yang terstruktur, metodis, dan berakhir dalam delusi religius serta gangguan jiwa. Bagi dunia, dia adalah Granny Raper. Tetapi di matanya sendiri, dia adalah seorang pendeta gelap yang sedang mempersembahkan manusia kepada entitas yang hanya dia sendiri yang mengerti. Setelah ditemukannya tubuh Valentina Ulanova dan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke Tamara Samsonova, polisi Rusia segera bergerak cepat. Petugas mendatangi apartemen kecil tempat Tamara tinggal, dan di sana mereka mulai mendapati pemandangan yang mencekam. Lantai masih menyimpan noda-noda warna merah mulai mengering, pisau-pisau besar yang belum sepenuhnya dibersihkan, serta kantong plastik dan ember yang masih mengeluarkan bau busuk, sisa bau-bau daging. Namun penemuan paling mengejutkan adalah buku harian berdarah yang ternyata bukan sekedar catatan pribadi, tapi juga bukti pengakuan atas lebih dari 1 dekade penghilangan nyawa dari Tamara ini. Ketika diinterogasi, Tamara tidak berusaha membela diri. Ia duduk tenang, tersenyum kecil dan mengaku bahwa ia merasa lebih nyaman ditangkap. Di depan polisi ia bahkan berkata, "Saya tidak bisa berhenti. Saya tahu saya akan menghilangkan nyawa orang lagi. Lebih baik saya dipenjara seumur hidup." Sikapnya ini yang seolah tenang, bahkan terkadang terlihat puas, itu membuat para penyidik merasa seolah-olah mereka sedang berhadapan bukan dengan seorang nenek yang lemah, melainkan seorang penghilangan nyawa yang berdarah dingin, yang sudah sangat berpengalaman. Berita penangkapan Granny Raper ini dengan sangat cepat sekali menyebar di luar Rusia, bahkan menembus media internasional. Publik terkejut, takut, dan marah. Bagaimana mungkin seorang wanita tua yang selama ini hidup tenang di lingkungan biasa bisa melakukan kejahatan sekejam itu dan menyembunyikannya selama bertahun-tahun tanpa satupun kecurigaan orang muncul? Kasus ini pun akhirnya masuk ke meja pengadilan. Namun proses hukum yang dijalani Tamara bukanlah pengadilan pidana yang biasa. Karena keterangan awalnya yang menunjukkan gejala gangguan jiwa berat, pengadilan ini memutuskan untuk melakukan evaluasi kejiwaan menyeluruh di Rumah Sakit Psikiatri Forensik Serbskaya, ya, salah satu institusi medis tertua yang paling terkenal di Rusia dalam hal penanganan kriminal dengan gangguan jiwa. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Tamara menderita skizofrenia paranoid kronis. Ia diyakini mengalami delusi berulang, terutama dalam bentuk kepercayaan bahwa dirinya dikendalikan oleh kekuatan gaib atau entitas yang memberikan perintah untuk menghilangkan nyawa korban. Ia menunjukkan pola pikir yang kacau namun konsisten dalam logika internalnya, bahwa cairan merah milik manusia adalah alat pemurnian, bahwa menghilangkan nyawa manusia adalah bentuk pengorbanan, dan bahwa korban-korbannya memang patut mati.
Dengan hasil itu, pengadilan memutuskan bahwa Tamara Samsonova tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara hukum karena ketidakmampuannya memahami dan mengendalikan perbuatannya. Ia dinyatakan tidak bersalah berdasarkan alasan gangguan jiwa dan diputuskan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dengan tingkat keamanan maksimum di Kazan. Sejak itu, Tamara menghabiskan hari-harinya di fasilitas tertutup, diawasi selama 24 jam. Para staf rumah sakit jiwa ini pun menyatakan bahwa ia tetap tenang, sering menyendiri, dan sesering kali berbicara dengan dirinya sendiri dalam bahasa asing, atau menulis simbol-simbol yang aneh di atas kertas. Ia nggak pernah menunjukkan rasa bersalah sama sekali dan nggak ada juga rasa penyesalan. Nggak ada kesedihan, seolah-olah ia telah berdamai dengan kegelapan yang hidup dalam dirinya. Meskipun ia nggak pernah menjalani hukuman penjara konvensional, banyak orang meyakini bahwa perawatan seumur hidup di rumah sakit jiwa menjadi bentuk pengurungan yang sama beratnya. Ia tidak akan pernah bebas. Ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan normal. Kasusnya ini menjadi contoh paling ekstrim bagaimana seorang penghilang nyawa bisa hidup lama di tengah masyarakat tanpa terdeteksi dan juga bagaimana kejahatannya ini bisa tersembunyi di balik wajah paling tak terduga. Namun satu misteri masih tersisa. Berapa sebenarnya jumlah korban Tamara Samsonov? Ia hanya dihubungkan langsung dengan 2 penghilangan nyawa. Tapi catatan dalam jurnalnya menyebutnya setidaknya ada belasan korban dan masih banyak nama atau inisial yang belum bisa diidentifikasi. Beberapa pihak menjadikannya salah satu penghilangan nyawa berantai wanita paling produktif dan mengerikan dalam sejarah Rusia modern. Di sini kasus Tamara Samsonova bukan sekedar kisah kriminal biasa. Ia adalah peringatan kelam bahwa kejahatan paling brutal bisa tersembunyi di balik wajah paling gak terduga. Seorang nenek yang seharusnya identik dengan kisah sayang dan kelembutan ternyata menyimpan kegelapan yang sangat dalam dan sistematis, dipenuhi delusi, darah, dan hasrat menghilangkan nyawa korban yang tak terkendali. Gak ada juga yang menyangka bahwa di balik rutinitas hariannya, ya, ada belanja di toko, menyapa tetangga, memberi makan kucing, ada rencana penghilangan nyawa korban yang telah ia pikirkan secara rapi dan telah ia lakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Apa yang membuat kasus ini begitu menyeramkan bukan hanya jumlah korbannya atau metode cara menghilangkan nyawa korbannya yang brutal, tapi juga motivasi kabur dan terdistorsi yang mendorongnya. Tamara tidak menghilangkan nyawa korban demi uang, bukan karena cemburu dan bukan karena dendam pribadi semata. Ia menghilangkan nyawa korbannya karena suatu dorongan batin yang ia anggap spiritual, ritual, atau bahkan sebagai tugas. Dalam pikirannya yang telah dikuasai gangguan jiwa, penghilangan nyawa korban bukanlah kejahatan, melainkan pengorbanan sakral yang harus dan wajib dilakukan. Kasus ini juga menimbulkan pernyataan besar bagi dunia medis dan hukum. Sejauh mana gangguan mental ini bisa membebaskan seorang dari tanggung jawab atas tindakan yang mengerikan itu? Tamara bebas dari hukuman penjara, tapi tetap dikurung dalam fasilitas kesehatan mental dengan keamanan maksimum. Beberapa orang melihat keputusan itu sebagai keadilan, sementara yang lain merasa keadilan belum benar-benar ditegakkan, terutama bagi korban-korban yang tidak pernah ditemukan. Dan keluarga-keluarga yang tak pernah tahu bahwa orang yang mereka cari telah menjadi korban-korban sang Granny Raper. Hingga kini, kisah Tamara Samsonova masih dibahas dalam forum-forum kriminologi, podcast kriminal, dan dokumenter televisi. Jurnal berdarahnya telah menjadi bahan studi oleh para ahli psikologi, yang mereka mencoba memahami bagaimana seorang bisa hidup begitu tenang sambil menyembunyikan hasrat penghilangan nyawa korban selama puluhan tahun.
Namun, nggak peduli seberapa dalam para pakar mencoba menganalisisnya, tetapi ini tetap aja bagian dari kasus yang nggak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika atau sains. Yang pasti, dunia nggak akan pernah melupakan nama Tamara Samsonova. Ia adalah bukti nyata bahwa iblis tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang, iblis duduk di taman memberi makan burung, tersenyum pada anak-anak, dan pulang ke rumah untuk memisahkan tubuh korbannya. Well, makasih weh udah nonton ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Supaya mereka juga tahu ada konten yang seru seperti ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar Bang Jun makin semangat ungkap kasus-kasus yang terbaru di JOC, Journalist of Crime. Oke weh, tulis juga di kolom komentar apa pendapat kamu tentang soal kasus ini. Atau kamu punya planning atau punya ide masukan juga. Kira-kira Bang Jun mau ngebahas apa ya? Oke, tulis di kolom komentar bawah ya. Stay safe dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Aku Bang Jun, sign out. Tapi bukan hanya penyelidik Ia nggak pernah melakukan rasa Ia nggak pernah menunjukkan rasa bersalah dan tidak ada juga rasa penyelesaian. Ulangi.